Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Armunadari dengan nomor stambuk F521211017. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik di Universitas Tadulako. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Pembentukan Karakter dan Penanggulangan Korupsi dalam Kehidupan Bermasyarakat Luas. Nah, selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu definisi gerakan anti korupsi, yang kedua peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, yang ketiga keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, dan yang terakhir yaitu strategi bagaimana memberantas korupsi. Nah, poin pertama yaitu ada definisi gerakan anti korupsi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Pengertian korupsi ini bisa kamu temui dalam berbagai macam perspektif. Pengertian korupsi bisa terjadi dari segi kehidupan manapun, tidak hanya pada pemerintahan saja. Akibatnya, korupsi juga berkembang dengan begitu banyak definisi. Secara internasional, belum ada satu definisi pun yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik di perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, jika sekarang tadi kita sudah mengetahui apa itu korupsi, dan sekarang saya akan menjelaskan gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang tidak adil dan berpihak pada masyarakat. Peran mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu yang pertama intelektualitas, jiwa muda, dan yang kedua idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, korupsi ini juga merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tapi juga masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam kan? Nah, maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak dengan cara yang pertama yaitu menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Yang kedua, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Nah, poin selanjutnya ada keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keterlibatan seseorang mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak seperti yang dilakukan para institusi penegak hukum. Peran yang dilakukan mahasiswa cukup dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan adanya mahasiswa ini, diharapkan dapat memakai perannya sebagai agen menuju perubahan, sekaligus sebagai motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Nah, di sini ada juga keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan juga dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Selanjutnya, jika kita melihat dampak dari korupsi di negara ini, hendaknya kita sebagai mahasiswa ikut juga turut serta dalam menjaga keutuhan negeri ini. Upayanya dapat berupa melakukan pembekalan terlebih dahulu tentang korupsi.
Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, singkatnya, mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Poin yang terakhir yaitu strategi pemberantasan korupsi. Nah, dalam buku Mengenal Panduan Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkan strategi pemberantasan tersebut ke dalam 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi represif. Strategi represif adalah upaya menempuh jalur hukum untuk mengadili para koruptor. Sebagian besar kasus korupsi diungkap dari masyarakat. Nah, yang kedua ada strategi perbaikan sistem. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Nah, strategi terakhir ada strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Arif Hermanto atau Ketua Umum Future Leader of Anti-Corruption Indonesia mengatakan anak-anak muda bisa menerapkan strategi edukasi dan kampanye anti korupsi ini melalui 5 langkah yang meliputi masalah hingga melakukan evaluasi berkala. Tindakan tersebut bisa diterapkan melalui dari lingkup terkecil, yaitu dari diri sendiri. Menurut Pak Arif ini, strategi edukasi dan kampanye anti korupsi diawali dengan mengenali masalah sekitar dan dilanjutkan dengan menentukan target kampanyenya, menentukan bentuk kampanye, memilih media kampanye, dan melakukan evaluasi. Nah, menurut Pak Arif lagi, edukasi dari kampanye anti korupsi ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan 1 atau 2 tahun saja, sehingga pelibatan peran masyarakat luas, khususnya kaum milenial juga penting untuk mendukung keberhasilan kampanyenya. Persiapan penting agar kampanye berjalan berkelanjutan adalah dengan memastikan kegiatan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu. Pak Arif mengatakan, optimis adalah sifat yang esensial. Perlu ada dorongan untuk terus maju meskipun terkadang capaian target tidak sesuai dengan rencana. Kampanye sebaiknya dilakukan bersama-sama agar kreativitas konsep gagasan kampanye lebih beragam. Di samping itu, kampanye akan menarik lebih banyak massa jika mengangkat tema yang up to date. Pak Arif juga menegaskan bahwa substansi kampanye tetap harus berintegritas. Nah, itu dia materi peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Devi Armandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.